Bukan lebah sembarang lebah, lebah besarang di umpun bulu. Bukan sembah sembarang sembah, kami nak ngangkat jaginan 10. Dan pendengar warganet dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara obrolan budaya kita di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kita akan mengangkat, yaitu mengangkat tema fungsi seloko dalam adat perkawinan Melayu Jambi. Nah, di kesempatan malam hari ini tentunya saya tidak sendiri, ada rekan saya, yaitu rekan siapa namanya? Lis Hayati. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat gitu Senang ya? sekali kembali bisa berjumpa ya. Iya. Walaupun saya tahu sebenarnya saya tuh tahu kalau teman saya ini seseorang yang cukup terkenal di kalangan kita-kita. Oh, di kalangan kita. Iya. Iya, dan malam hari ini juga kita akan bersama-sama tentunya ya membicarakan mengenai fungsi seloko dalam perkawinan adat Melayu Jambi. Dan ini memang sangat perlu Bang Adi, Betul sekali. apalagi kalau misalnya kita kan tinggal di daerah Jambi. Daerah yang selalu mengutamakan adat istiadat tentunya. Dan itu juga yang nanti akan kita obrolkan, terutama mengenai adat perkawinan. Dan Iya. tentunya ada perkawinan di mana bumi dipijak, Di situ langit dijunjung. Jadi kita harus menghargai Iya. adat istiadat di mana kita tinggal. Betul. Nah, tentunya sudah ada juga narasumber kita di Iya. kesempatan malam hari ini. Kita sapa terlebih Kita dahulu. sapa terlebih dahulu Iya, narasumber silakan. kita ini. Sebenarnya datuk-datuk kita nih Datuk-datuk punya waktu yang mungkin cukup padat, gitu ya, cukup tapi padat menyempatkan waktu untuk menyempatkan untuk waktu bersama-sama. obrolan budaya kita di kesempatan Iya, malam hari kita ini. langsung perkenalkan ada Datuk Dr. Randes Haji Hasan Basri Jamit. Assalamualaikum Tuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Wakil Ketua Duo Lembaga Adat Melayu Jambi, betul Dok? Ketua dua. Ketua dua, Ya. Ketua dua, mohon maaf. Iya, dan kemudian juga ada narasumber kita ada Datuk Dr. Randes Muslim MM. Assalamualaikum Tuk. Wabarakatuh. Iya, beliau adalah Wakil Sekretaris Tuk. Sekretaris. Oh, sekretarisnya bukan wakilnya ya. Iya. Sekretaris Bidang Agama, Hukum dan Sejarah Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi. Siap. Assalamualaikum buat Datuk berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat-sehat itu ya. Amin. Amin. Mohon maaf waktunya kita ambil dikit di sini ya. Siap. Iya Bang Adi. Demi obrolan budaya kita agar Iya. lebih lebih menarik dan juga apalagi tentang seloko adat. Betul. Nah, jadi kita memang mendatangkan datuk-datuk Iya, dari ahlinya. adat, Betul. Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi gitu ya. Jambi. Iya. Karena kan memang seperti yang saya bilang tadi bahwa kalau dalam suatu perkawinan itu harus diawali dengan adat itu ya. Ya. Iya. Karena kan tidak sembarangan harus menikahkan anak perempuan dengan seorang anak laki-laki ya tuh. Iya. Tapi harus ada tata caranya di Caranya. tata Nah, caranya. Jadi di tata caranya ada caranya. Ada. Gitu kan. Karena kita ketahui juga ini adat bersendi sara, sara bersendi kita bulan. Iya. Nah, sebenarnya untuk obrolan kita pada kesempatan hari ini apa sih sebenarnya fungsi dari Seloko. seloko adat itu sendiri gitu, dalam adat perkawinan. Apalagi di zaman sekarang lah, zaman modern. Tuh. Ya dah ya. Iya. Apalah lah tertinggal, apa masih ada dipakai juga apa macam mana gitu. Iya, Nah, karena kan memang tidak gampang ya tuh ya Iya, untuk bikin kalimat supaya jadi seloko yang betul-betul bisa jadi bijaksana, diterima orang, jadi merupakan sebuah petuah, tepat tata petitih itu ya. Betul, Karena kan betul, memang apa namanya tuh idiomnya memang bahasa daerah, betul lah tuh. Betul. Ya, Nih, nah. Datuk Muslim dulu. Oke, jawab. silakan. Ah, iyalah. Mau Datuk Muslim, mau Datuk Hasan. Mau yang mana dulu? Ya. Datuk Hasan. Datuk Hasan. Hasan. Iya, Datuk Hasan. Jadi begini. Seloko ditambah dengan pantun itu adalah alat komunikasi orang adat Melayu Jambi. Jadi antara satu tokoh adat dengan tokoh adat yang lain atau pihak yang datang atau pihak yang menunggu di prosesi perkawinan. Nah, pasti ya seloko pantun itu merupakan bahan bibir atau perkataan bibir yang mesti ada dalam prosesi adat Melayu Jambi. Nah, tinggal lagi kita melihat ini acara melamar atau acara meletak tando atau acara serah terima adat atau acara serah terima pengantin. Jadi masing-masing posisi itu solokonya itu berbeda. Beda-beda. Beda-beda ya. Tapi yang penting
Dengan seloko itu kita dapat berkomunikasi dengan pihak perempuan atau pihak laki-laki apa maksud datang tujuan ke rumah yang bersangkutan. Nah, itu. Nak melamar pun apa. Ya, ya. Maka ditanya oleh pihak yang nunggu, kadang ditanya, kedatang nenek mamak ko apa datang membawa cekak nang kelahi, cupak nang gantang. Ya kalau datuk nenek mamak ko datang siko membawa cupak nang gantang, cekak nang kelahi, ya kami ya nak permisi balik lah. Itu kan. Lalu dijawab oleh yang menunggu, dak tu kami datang siko oleh yang datang kami siko bukannya membawa cekak nang kelahi, tapi kita adalah membawa adu unding yang ingin disampaikan, kato yang ingin diketengahkan. Menurut adat Melayu Jambi, cekak tu belago. Belago. Bebala. Datang sini nak ngajak beribut, nak ngajak apa? Jawab sendiri. Kami datang siko bukan yang ngadap cekak dah. Tapi nak berunding. Berunding itu ayolah. Apa yang terniat di hati tercinta di badan. Itu inti. Itu ya. Jadi bukan sembarang datang ibaratnya tuh ya. Datang dengan ada niat tertentu tuh ya. Seperti yang Datuk bilang tadi, setiap itu Bang Adi beda-beda. Kalau pas ngelamar selokonya beda, pas ngantar adat beda lagi. Terus ngantar pengantin lain lagi ya tuh ya. Jadi memang ada tahap-tahapnya tuh ya. Kalau nak melamar tuh itu ngantar tando nanti. Jadi begini, menurut adat Melayu Jambi, prosesi adat Melayu Jambi itu pertama namanya berusik siri burau pinang. Kata orang kini ko apa namanya ko berkenalan. Yang kedua naik lalu tahap yang kedua namanya tegak bertuik duduk bertanya. Nah, tegak berduit duduk bertanya ini kedua pihak laki-laki dan pihak perempuan mengenali secara mendalam calon menantu ini. Dari mana dia, agamanya apa, asal usulnya. Nah, selesai ini tiga ini baru nama yang ketiga namanya melamar sambil meletak tanda. Kalau istilahnya itu melamar langsung meletak tanda. Nentukan waktu belum? Menentu waktu sudah tu. Lain lagi waktunya itu namanya ikat buat janji semanyo namanya. Waktu itu boleh waktu itu juga, boleh tempat lain. Tapi pada umumnya di luar acara adat antara kedua pihak baik. Menentukan kapan kami ngisi adat, berapa yang nak kami isi, itu dilaksanakan di luar dan biasanya itu tidak lagi ikut orang adat. Itu sudah keluarga kedua pihak yang menentukan. Sebab adat hanya saat seloko itulah. Tetapi ada juga yang dibuat oleh orang tua kita dulu, istilahnya itu sekali bertepuk telinga ngek. Jadi hari itulah tetapkan. Ada juga. Tapi di kota Jambi umumnya, Tanah Pilih Pusaka Betua, selama ini kita tidak pernah buat itu. Jadi soal runding antar dua pihak itu adalah di luar acara adat. Di luar acara adat. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan adat ikut datang. Boleh. Ya. Boleh. Tapi tidak lagi semacam yang pertama itu kan. Biasa Pak RT lah dia. Biasa Pak RT lah biasa. Iya. Itu harus ado tuh ya Pak RT itu harus ado. Karena warganya enak nikah. Iya. Iya dan seloko itu kan memang hadir kemudian diciptakan tidak sembarangan orang itu ya. Betul. Karena kan susah juga kalau kita nak bikin seloko supaya kagetnya tuh bisa dipahami oleh masyarakat kan tuh. Iya. Tapi begini, yang nama seloko itu adalah waris yang kita terima dari nenek moyang. Iya. Kita tidak bisa menciptakan seloko. Ya bisa. Jadi seloko yang ada. Jadi itu sudah turun. Dari nenek moyang turunlah ke cucung terusnya. Ke cicit teruslah. Cuma enaknya sekarang sudah bisa dibukukan. Kalau dulu tidak ada. Hafal luar kepala kalau. Itulah orang tua dulu kan. Kecuali pantun. Pantun bisa kita ciptakan 5-6 pantun dalam satu acara bisa. Tapi kalau seloko tidak bisa. Berarti seloko yang dipakai setiap acara adat perkawinan itu memang sudah turun-temurun dari dulu. Tidak berubah-berubah itu ya. Makanya kadang-kadang ada juga yang berani merubah itu kan kita tegur. Iya, tidak boleh. Berarti sudah ada pakemnya. Paling-paling merubah
dialek, umpama dialek Bungo lain, iya. dialek Kerinci lain. Oh, kalau itu boleh dirubah itu? Boleh, dialeknya boleh. Dialeknya. Dialek Pemerangin, itu bisa. Tapi selokonya tetap Tetap itu. bahas arti dan maknanya udah ya. Nah itu. Iya, Nah, iya. kalau dialek bisa kita sesuaikan, gitu kan. Mhm. Sebab kalau kita umpama ke Kerinci umpama ya, kita pakai bahasa Jambi, wah nggak ngerti. Iya, iya, Atau iya. ke dusun saya misalnya pakai ngan ya, orang nggak ngerti. Ngan Ngan. itu Nah, ya. itu, ya. Maka Iya. kita Ngan boleh- tuh aku tuh ya. Iya, ngan aku. boleh Boleh. diganti dengan bahasa setempat. Asal yang penting bahasa Melayu, bahasa Melayu Jambi. Ya. Bahasa Melayu Jambi. Dan Bang Adi paling enggak kita harus tahu dulu nih Bang Adi. Nah. Kan Seloko Jambi ya. Pas di Jambi ini kan ada lembaga adat Melayunya ya tuh ya. Nah, mungkin kita pingin tanya dikit nih sama Datuk yang sikok lagi. Oh, Datuk Muslim. Sejarah dari lembaga adat Melayu tuh kan pasti ada tuh sejarahnya kok bisa terus banyak orang penutur ini nih bisa bergabung di lembaga adat sebagai itu tuh. Terima kasih. Iya. Jadi kalau kita bicara masalah sejarah, ya dah. Memang kita sebenarnya dulu dari mulai Jambi ini ada, orangnya manusia yang sudah ada. Adat itu sebenarnya sudah ada juga. Cuman yang namanya adat bersendi sara, sara bersendi kita bersendi. belah itu, nah itu terjadi itu ketika Raja Jambi waktu itu, Betul. Rangkayo Hitam, Iya. itu mengadakan apa namanya rapat besar adat. Itu tempatnya di Bukit Seguntang. Nah itu tanggal dari tanggal 2 sampai tanggal 16 2 sampai 16. Juli tahun 1502. Wah itu sejarahnya kan. Nah, di situ 1502. di Bukit Seguntang tuh banyak kesepakatan sebenarnya, tapi yang paling pokok waktu itu kesepakatannya itu masalah adat kita nih kayak mana. Ibaratnya itu kalau negara ini kita buat kayak mana nih bentuk kayak kata Pancasila yang tadi itu ya, hukum, ya. aturan, Payung hukum itu. payung hukumnya, Payung hukum itu. Jadi waktu itu sepakat karena yang diundang waktu itu kebetulan juga dari raja-raja tetangga ya, dari Palembang, dari Sumatera Barat, ya kan, dari Bengkulu, Rejang Lebong, banyak yang hadir. Tapi waktu itu karena perjalanan kita jauh, jadi yang datang itu banyak yang mewakili. Hubungan sangat sulit waktu itu kan. Nah akhirnya yang datang memang langsung rajanya itu dari Pagaruyung, yaitu Raja Kerja Pagaruyung tuh. Di RBA itu waktu itu disepakati bahwa adat Jambi, adat bersendi sara bersendi kita bola. Nah, kemudian memang adat Jambi ini teruslah begitu ya. Sebelum Belanda masuk itu apa namanya nih adat hukum hakam yang ada ini ada waktu itu, hukum positifnya belum ada. Betul, Nah, iya, gitu. iya, Jadi iya. akhirnya kita pakai hukum adat itulah menyelesaikan seluruh Satu masalah. persoalan yang ada di tengah masyarakat gitu kan. Nah, ketika Belanda masuk, ada situlah mulai adat nih sedikit berpengaruh kan. Nah, apalagi setelah tahun 1904 Belanda menguasai Jambi kan. Nah, itu waktu itu hukum adat ini memang sudah tidak dipakai lagi. Sudah berkurang ya. Sudah berkurang artinya ya. Tidak, karena hukum positif belum masuk waktu itu. Iya, iya, Hukum iya. yang dari Belanda itu kan, yang atau kita sekarang itu KUHAP itu ya. KUHAP, Kira ya, gitulah KUHAP. sumber dari situ. Nah itu sebab maka kalau tadi dibilang sejarah adat, memang sudah lama sebenarnya, Iya, sejak tahun 1502 begitu. Iya. 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 Sudah Itu lama gitu sudah ya. lama kita belum tentu tadi mana. Belum lahir. Belum. Tapi Baik. hukum adat itu sudah ada. Sudah ada sejak zaman dan dulu. itulah aturan-aturan yang berlaku. Betul. Jadi di adat itulah aturan itu berlaku. Iya, betul, Jadi betul. bukan seperti sekarang ini ibaratnya tuh ada aturan apa KUHP atau apa, tapi hukum hukum adat adat. dulu ya Adat, iya. yang sudah dipakai. Baik, Bang Adi Iya. dan juga Datuk berdua, kakek Iya. kita lanjutkan untuk selanjutnya. Apakah Seloko masih relevan di saat dunia milenial sekarang? Apakah masih ada generasi penerus dari penutur-penutur selanjutnya di Seloko? Kita akan balik lagi sebentar lagi. Pak pucuk jalo himpunan tali pucuk karang tumpuan ombak pucuk umum tumpuan kasau. Orang yang tahu disuka dengan gantang, orang yang tahu disah dengan batu. Dan kepada
segala kita yang ada di rumah dan sebuah iko, ibu-ibu yang berderau pulang di tangan, bersintuk cincin di jari yang bersanggul libatkan dan berkait ujung serong yang begitu seluruh kesimbal, serta kepada anak-anak muda dan anak-anak pemudinya yang cepat kaki ringan tangan, cepat kakinya yang tidak menyandung ringan tangan yang tidak main macam. Kok disuruh dia lah pergi, belum diimbau dia pun tidak datang. Dan pada hari nan Sariko yang kami muliakan juga itu para bapak jadi pada hari nan Sariko nenek mama, mungkin nenek mama kedatangan kami kok tidak kami kasih tahu pun nenek mama lah tahu. Namun sebelum itu nenek mama kami adalah dilepas oleh serai yang beruntun ayam yang berinduk, yaitu orang tua kami yang bernama Bapak Sahril dan Ibu Rudia, yang kecilnya bernama Kedang Begelar. Untuk itu nenek mama, mungkin di segala kita yang ada iko mungkin ragu itu nampaknya lupa karena ulama. Untuk itu dengar juga lah suara dari beliau nenek mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berada di sebelah kanan saya dan yang di sebelah kirinya adalah istri daripada Bapak Sahril Iko, itu istri tercintonya. Kita dengar juga suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nenek mama sebelah kampus bagi yang kami muliakan sesuai pulau bak yang ada yang terijo terpakai ibu seperti Jambi Sinan Lurah khususnya Lumi tanah pilih kau ketua kota jadi kau mungkin kau ada rumah yang kita buka cakap yang kita mulai untuk juga kau sering tepat dan sebuah ikon yang kami serahkan pada nenek mama. Dengan melakukan baju detail yang kita pakai jangan pernah perlu dengan kita tempuh. Nah kami iringi juga lah jadi kami ikon dan anak kami sebuah tentu. Pemirsa, pendengar, warganet dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali kita akan ngobrol mengenai seloko dalam perkawinan adat Melayu Jambi. Dan tadi saya sudah sedikit menyentuh apakah seloko adat Jambi masih relevan pada masa saat ini. Karena sepengetahuan kita bahwa penutur dari para seloko ini adalah orang-orang di usia yang sudah di atas 40 tahun. Nah, kita akan kembali ngobrol. Ya Bang Adi, Betul kita akan sekali. kembali ngobrol apakah masih relevan. Kan masih ada atau bagaimana atau ada generasinya ini sudah tergerus dengan mungkin bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa milenial pada saat sekarang di ini. zaman digital ya. Dan tentunya para datuk-datuk gitu yang lebih paham juga mungkin ada enggak generasinya lagi gitu tentang itu. Baik. Jadi kalau kita bicara soal regenerasi, kalau dalam bahasa adat itu lapuk li berganti li, patah puah lupung tumbuh, artinya regenerasi. Itu kita tetap terutama tetap ada. Ya, sekalipun mungkin tidak sebanyak yang kita inginkan. Namun setiap tahun kita tetap menelurkan anak-anak muda yang suka berseloko. Paling tidak setahun itu, karena kita mengadakan lomba ya, seperti di provinsi kita mengadakan lomba seloko juga kemarin, di kota juga lomba seloko, itu cukup banyak peminatnya. Ya, apalagi ya seloko ini kan kata-kata indah, ya, kata-kata sindiran, ya, yang kadang-kadang begitu seseorang ngomong orang lain belum tahu. Nah, bagi anak-anak yang generasi penerus ini, dia ingin tahu, oh, ini apa ini? Nah, dia belajar. Nah, contoh seperti kata-kata yang selalu ini di kata di jawab halaman namanya kalau kita melamar ini, karena ada kata jawab halaman atau serah terima adat. Nah, itu kan ada kata-kata seloko itu di luar itu. Bukit tinggi lah kami diki. Bukit tinggi lah kami daki, lurah dalam lah kami turuni. Empang unak lah kami reteh, empang batang lah kami kabung.
pang batu lah kami kali. Bertemu panguna lah kami reteh. Itu kan Seloko. Kemudian terus lagi laut sakti lah kami lagi, Pulau Batuah lah kami tempuh untuk menuju rumah anak yang sekata bapak, nakan kata mama. Itu kata-kata sangat indah. Orang tidak akan bisa mencipta kata Seloko itu. Sebesar pintar-pintar apa mereka, biar dia profesor, tidak akan mampu membuat Seloko seindah itu. Nah, itu yang sudah kita waris dari nenek moyang kita dulu. Nah, jadi kita sebagai generasi tua ini tetap berusaha supaya Seloko adat Melayu ini tetap kita wariskan kepada yang muda. Sebab adat mengatakan, dalam Seloko adat mengatakan, so bue, dua pakai, tiga wariskan. Jadi kami orang adat ini punya peran penting. Bue, buat, dibuat, kemudian pakai, sudah dipakai, wariskan. Itulah gawe kita. Ya. Jadi oleh karena itu, sepanjang tidak menyalahi undang-undang undang-undang penyiaran dan sebagainya, kita memakai kata-kata Seloko yang indah-indah ini, itu sangat disenangi oleh nenek mama atau tua-tua Tenganai ataupun masyarakat. Kalau kami sudah berseloko itu, tokoh-tokoh masyarakat tuh yang dengar tuh, wah itu terdiam semua itu. Wah, kakek kadang-kadang tuh top jempol, bagus, gitu kan. Artinya apa? Mendapat sambutan di masyarakat. Iya, itu ya. Dan ini kita masuk ke Selokonya di. Selokonya. Dikarenakan memang fungsi Seloko itu adalah memberikan nasihat kan tuh, memberi adat, nasihat, petua segala macam. Nah kan terkadang kita kalau nengok di satu pesta ya Bang Adi ya, terkadang orang tuh Selokonya asal-asalan gitu ya. Tidak ada semacam memang ya betul-betul kita masuk ke adat penuh untuk satu perkawinan tuh. Nah kalau kayak gitu kayak mana tuh? Kadang juga saya tengok kan tidak ya boleh bilang tidak boleh sebagus yang orang memang yang paham senior gitu ya. kan. Karena kan setiap acara adat itu kan kadang orang memakai adat tapi seadanya. Tapi ada memang yang full adat. Nah itu kayak mana tuh yang seadanya berseloko tuh mungkin Datuk apa bisa? Terima kasih. Ya jadi begini. Jadi memang sebenarnya adat ini saya tengok perhatikan ya. Tapi saya jelaskan dikit dulu. Boleh, silakan tuh. Iya. Seloko itu sendiri. Iya. Itu tadi kan. Seloko itu sebenarnya sastra lisan, ya sastra lisan yang mengandung makna ya, berupa pesan gitu ya, ataupun petua, ataupun nasihat gitu kan. Nah kaitannya ada hubungan dengan etika dan moral kan gitu ya. Ada etikanya itu ya. Ada etika moral untuk menjaga itu etika dan moral, sehingga hukum adat kita yang yang sekarang ini yang diwariskan oleh nenek moyang kita itu betul-betul bisa kita pelihara. Artinya melalui tingkah dan pola laku daripada masyarakat adat itu sendiri. Ya, gitu. Jadi adat itu sendiri sebenarnya ada 3 macam. Pertama menyangkut masalah kegiatan hubungan masyarakat ini dalam sehari-hari pergaulannya. Yang kedua menyangkut masalah hukum adat itu sendiri. Yang ketiga masalah adat perkawinan. Gitu. Nah kita tadi bicara masalah adat perkawinan. Nah adat perkawinan ini sebenarnya saya perhatikan memang ada di antara orang-orang adat itu yang asal-asalan sebenarnya. Sebab adat ini sebenarnya kita boleh bergurau, ya, artinya kocak-kocak gitu bawa acara adat itu. Tapi sebenarnya kalau di sepeda khusyuk itu memang Seloko itu kita sempurna menyampaikannya. Gitu kan. Sehingga jangan banyak bergurau daripada berseloko. Nah, mungkin yang dimaksud oleh Ibu tadi orang yang banyak berguraunya tapi selokonya sedikit. Banyaklah ngomong biasa gitu. Lupa mencapai inti. Pesan itu tadi gitu. Jadi akhirnya terkesan oleh masyarakat bahwa seloko itu seakan main biasa lah gitu ya, ada maknanya begitu. Nah jadi masuklah Datuk Hasan tadi yang bermakna itulah yang membuat tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat itu mendengar itu seperti kayak mana ya, terkesima lah gitu. Sebenarnya begitu. Jadi memang perlu ke depan kalau menurut saya itu orang-orang adat ini kalau berseloko
lebih banyak ke arah sebenarnya serius lah kita menyampaikan pesan-pesan itu sendiri kan. Jadi jangan banyak bergurau, kemudian bahasa-bahasa yang kurang pas sehingga kesan Seloko itu seolah main-main. Iya, Betul. iya. Karena kan ungkapan dari Seloko ini kan dalam tanda kutip agak sedikit memaksa, ya tuh. Memaksa maksudnya tuh biar betul. masyarakat itu memakai itu gitu Betul. untuk kehidupan dia sehari-hari. Biar tidak salah jalan Ya, Bang Adi. Karena kan memang adat ini tadi kan seperti antar tando, sudah itu bersiri pinangnya, Iya, betul. sudah itu beranjak lagi ke pernikahannya. Tentu ini ada unsur-unsur adat yang harus dipenuhi itu ya. Betul. Kalau tidak ada seperti itu, macam mana pula kita nak nyampi? Iya. Karena Nah, Seloko itu kan pesan, pesan, ya. pesan. nasihat, petunjuk kan Iya, gitu ya, iya, petua. iya. Itu Seloko, Seloko. isi Seloko itu, Iya, isi iya. Seloko itu. Nah itu jadi kalau kita umpama Seloko atau katakanlah ada perkawinan ya kan sekarang umumnya meletak tando Iya. Ya. atau lamaran kan, Lamaran ya. tapi tidak ada bahasa Seloko yang kita keluarkan, ya tak? Iya, betul. Padahal itu padat dengan Seloko sebenarnya. Nah inilah yang terkesan tadi itu. Apalagi ngomong tuh orang adat tuh ada yang pengen cepat. Betul. Ya. Betul. Padahal sebenarnya untuk acara lamaran itu ceritanya itu agak panjang. Iya, harus mendetail itu ya. Nah, gitu. Karena mungkin kalau sudah lamaran kan belum tentu nikahnya belum sampai nih Mbak Elis ya. Pasti ada Belum perundingan sampai. dulu. Dan juga jangan sampai ketika kita sudah ngantar tando dianggap sah lah. Padahal belum tentu sah. Belum tentu diterima juga. Ya kan? Nah Iya. itu ada tando rambu-rambu yang harus diwaspadai di situ. Jangan mentah-mentah sudah antar tando, oh kami boleh lah naik ke rumah betina. Iya, belum. Artinya gini, itu, Ah. sisi siang itu harus jeleh dulu. Nah, itu jelas dulu. Ada pantang larangnya Dato. Yo. Kater. Jadi begini, Iya. kalau sudah acara melamar atau Iya. tando, biasanya ini biasa yang umum dipakai, baik pihak datang maupun pihak menunggu, itu kan dia tidak bisa menyelesaikan persoalan itu sendiri. Sebab dia adalah mereka menti, kalau Iya. bahasa adat dia menti, orang suruhan. Iya betul. Jadi yang bisa memutus perkara ini antara lain Pak RT, ya kodat itu ya tokoh adat. Iya, Cuma sebagai kadang-kadang penengah. Pak RT ini mungkin karena kurang paham, dia menyerahkan kepada orang adat. Iya. Nah, jadi kalau sudah diterima umpamanya lamaran, itu namanya ada hakam hukum. Hakam hukum. Namanya hakam hukum, Hakam hukum. yang disampaikan kepada kedua pihak. Iya. Nah, hakam hukum itu biasa yang nyampai itu adalah penengah. Penengah, nah, jadi dia berbunyi begini, terjadi urak ungkai, usak urai, ya, ibarat umpamanya kumbang lalu po dengan bunga, ibarat tupai lalu po dengan buah, ya tak? Terjadi umpamanya yang perempuan atau yang laki-laki dulu yang pertama tidak mau lagi dengan yang perempuan, itu ada hukumnya. Nah, hukumnya pertama namanya kalau pihak laki-laki yang ngurai itu yang mengurak, tidak mau lagi dia dengan perempuan tuh. Padahal ada antar tando. Sudah ada tanda. Ya. Nah, Iya. itu namanya tebu. Tebu. Nah, tebus tuntung Tebus, di german tebus. gajah, di german gajah. Tebus setuntung itu sepotong. Iya. Potong. Dimakan gajah. Dimakan Tidak gajah. dapat diambil lagi. Iyalah. Nah, itu kan Habis. habis. Gajah. Yang kedua itu bahasa adatnya itu ibarat emas teluci kayu mandi. Telucir di kayak mandi ya, Jatuh. terbuang, terjatuh, jatuh, terbuang. Ya, Terbuang. Dia bisa cari lagi. Dan keluarga laki-laki yang tidak mau lagi dengan perempuan tadi didendo 1 ekor kambing, 20 gantang beras, 20 gantang kelapa, 20 tali kelapa, selmak suani sasam segaram, diutang. Karena dia sudah memberi malu kepada pihak perempuan. Jadi bukan sekedar wah aku melamar selesai. Selesai. Nggak gitu Ada deh. hakam hukumnya. Ada lagi. Ada hakam hukumnya. Iya, Itu iya, kalau laki-laki. Iya. Kalau Kalau perempuan yang tidak mau lagi dengan laki-laki tadi, kalau bahasa adatnya itu bungu lah nolak kumbang, buah lah menolak tupai, terjadi urak-urai, usai-usai, Ya. maka itu lebih besar lagi hukumnya. So balik dua. Balik Kalau dua. so balik dua. Balik dua. Yang tadi 1 cincin, Harus balik dua. Balik 2 cincin. ya kalau tadi pakaian 10 lulusan, Jadi 20 lulusan. jadi 20 lulusan, dan juga dihutang. Utangnya maksudnya kayak mana tuh? Utang tuh. Diutang. Pihak perempuan itu keluarganya dihutang
karena dia tidak mampu menjaga anak anak cucunya, Ya. anak Anak penakannya, menakannya. dia utanglah sekok kambing, beras 20 gantang, kelapa 20 tali, semak semanis, asam segaram. Nah, tapi biasa kalau terjadi di sini, kita lihat dulu ilatnya, masalahnya apa? Nah, kalau memang masalah itu ada masalah lain yang bisa dimaafkan, itu biasanya didamaikan. Didamaikan. Supaya tidak ada terjadi dendam di belakang hari. Itulah tujuan tadi motong kambing. Jadi sudahlah si A laki-laki dengan si B dianggap bersaudara, mungkin tidak ada jodoh. Nah, kalau seperti itu misalnya dia pihak perempuan ini tidak mau mengembalikan tuh. Ya. Dan saya kan sekarang ini kan zaman hukum. Saya Iya, lapor iya. ke hukum. Iko macam mana nih? Ya, boleh saja sebenarnya kalau dia sepakat. Tapi sebenarnya yang sebaik menurut adat Melayu Jambi itu diselesaikan oleh lembaga adat. Oh gitu. Karena tadi Karena proses awalnya secara pakai adat ya. Iya, iya. Nah, kalau umpama dia nak neruskan juga kepada hukum positif, hukum nasional, itu hak dia. Oh gitu. Ya, orang adat tidak lepas tangan, Iya, tidak pasangan. tahu. Ya. Nah, itu. Sampai ke pengadilan berarti kan? Iya, Nah, berlanjut gitu kan? Lanjut kan? Berlanjut. Gitu. Nah, itu. Tapi sebaiknya karena tadi siapa yang melamar tadi? Iya. Umpamanya Pak Adi melamar, Tuk Muslim menunggu. Iya. Ini yang berdua tanggung jawab. Iya. Oh Iya. gitu. Terjadinya keseruan ini Ramadan ini tanggung jawab. Kumpul macam mana kita buatnya? Iya, iya. Kumpul nenek mamak suku sebelah kedua pihak, kita dudukkan persoalnya. Nah, harus diutang. Nah, itu sebenarnya sering terjadi. Sering terjadi itu ya. Sering, dan saya sudah pernah 3 kali menyelesaikan hal seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu kami menyarankan kepada masyarakat lah terutama, nah, kalau nak melamar itu selesaikan nian dulu segala sesuatunya sebelum melamar. Apanya pintaannya berapa, kesambutan kita berapa, ada. Nah, jangan nanti sudah melamar, tahu ya pihak betina dia harus minta sekian, tidak mampu, itulah yang sering terjadi. Berat lagi itu ya. Berat, kan? Oh berarti ya kalau antaran adat tuh memang sudah kesepakatan kedua belah pihak tuh Iya, ya. betul. Jadi cuman ngantar kayak gitu Ngantar, betul betul. ya. Ada cuma ngantar. Orang itu kalau tidak penuh di atas, ya sedang-sedang. Lambe. Kalau itu tidak telap di bawah gitu ya. Hanya ada 3 ukuran. Ada Tiga ukuran. ukuran. Kalau pengantin Jambi itu satu namanya penuh ke atas. Penuh ke atas. Berarti Penuh ke- besar gitu ya. Besar. Lek negeri namanya. Ya lek negeri. Nah, itu kerbau seko, beras 100 rentang, kerapu 1 sari, semak soni sasam 3 garam. Iya. Tak mampu. Penuh ke tengah, penuh juga pergi ke tengah. Iya, iya. Kambing seko, beras 20 gantang. kerapu 20 tali, semak soni sasam 3 garam. Tak mampu juga. Penuh ke bawah. Iya. Nah, ayam seko. Yang penting jadi. Yang penting jadi. Yang timbul pertanyaan itu kalau tidak mampu juga ayam sekor. Tidak mampu juga. Nah, itu tak mampu ayam seko. Berarti tidak ada niat ya tuh. Tidak ada niat berarti kan tuh orang ayam singkong tidak Berarti mampu. nikah, Bel. Pokoknya jantan Ya. pemaleh. Itu maksudnya itu. Iya. Masa mencari ayam seko. Iya, iya. Kita nak lah dulu. Iya, betul. Ngimpau lah kata orang, ngimpau Jawi, ngimpau apa lah dulu kan. Iya, tuh Bang Adi. Jadi kalau besok-besok ada yang warga Bang Adi yang kayak gitu harus musyawarah dulu itu ya. dulu ya. Jangan sampai Kalau balik lebih dua. itu harus mau mencari. Iya. Siap, ya. Iya, jangan sampai balik dua, Bang. Iya kan? Iya. Jangan pula menolak aku tadi. Balik dulu. Dalam bahasa adat tuh. Iya. Kalau diutang itu dendok adat. namanya. Dendok adat. Nah, dendok adat. Tapi kalau istilah umumnya diutang kan. Diutang. Tapi itu harus dibayar. Oh iya harus. Harus dibayar. Iya. Ada batas waktu juga. Iya, ada nggak tuh batas Ada waktu itu? untuk pembayarannya. Itu kesepakatan. Iya. Oh. Ya, sebenarnya memang ada menurut aturan, artinya seminggu, 2 minggu, 3 minggu itu ada. Nengok Ada. keadaan Nengok yang, keadaan yang gitu ya. Yang diutangkan itu ya. Sebab dia ngatakan tidak mampu, tidak mungkin. Sebab anak, saya kata bapak, keponakan, saya kata mama. Ya kalau anak tidak mampu, bapak yang bayar. Nanggungnya kan. Nanggung. Kalau bapak tidak mampu, pemamaknya. Iya. Nah, itu kalau bahasa adat, pokok utang tak bayar. Tetap bayar. Namanya Kalau tidak utang. mampu juga, suku mana dia? Suku A misalnya, sesuku dia itu kumpul duit untuk bayar utang. Tidak mampu juga se-RT. Iya, iya, iya. Tidak mampu juga sekampung. Iya, iya, iya. Tidak mampu juga suruh wali kota atau bupati bayar. Jadi semakin besar, semakin gedang, semakin Iya. gedang. Nah, itu Iya. hukum. Namun hukum tetap dibayar. Tetap dibayar tuh Bang Adi, jangan sampai
satu acara itu sampai terhukum kayak gitu Iya, ya, iya, harus iya. terdenda gitu, Iya, bahaya. jangan sampai kena denda gitu ya. Jangan, jangan sampai. Ya, warganet dimanapun Anda berada, dan kita hentikan sejenak terlebih dahulu obrolan kita di kesempatan hari ini. Tampaknya juga semakin asik nih Iya. Mbak Elis ya, semakin asik. Pokoknya akan kita bahas lebih Kulik lanjut lagi, obrolan bahas budaya kita di lagi. kesempatan malam hari ini, dan tentunya tetap saja di sini di obrolan budaya kita malam hari ini. Sahabat budaya. Selamat datang di negeri kami, negeri benamu Melayu Jambi. Sepojok Jambi, 9 lurah, moto daerah penyatu negeri. Batanglah hari mengaliri negeri, sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Sumber rezeki penduduk negeri, jadi kebanggaan kepelosok negeri. Ujung Jagung sampai Kerinci, batasnya tanah Melayu Jambi. Negeri indah karunia ilahi, negerinya aman dijaga bestari. Rumputnya muda, kerbaunya gemuk, turun ke sungai pancinglah menenun. Naik ke darat durianlah runtuh, masuk ke rumah lama-lama luncur. Ikulah tanda makmurnya negeri, sepucuk Jambi 9 lurah. Ikulah tanda makmurnya negeri, sepucuk Jambi 9 lurah. Selamat datang di negeri kami, negeri bernama Melayu Jambi. Sepucuk Jambi 9 lurah, moto daerah penyatu negeri. Ujung Jabung sampai Kerinci, batasnya tanah Melayu Jambi. Negeri indah karunia ilahi, negerinya aman dijaga bestari. Rumputnya muda, kerbaunya gemuk, turun ke sungai pancinglah menenun. Naik ke darat durianlah runtuh.
Sahabat budaya, balik lagi kita ke obrolan budaya yang masih menyangkut tentang seloko yang digunakan pada perkawinan adat Melayu Jambi. Dan ada yang mengatakan kalau anak-anak muda sekarang itu tidak menyukai yang namanya seloko, tapi itu ternyata bisa dibantah karena sudah banyak juga anak-anak muda sekarang yang menyukai seloko dan bahkan sudah ada pelatihannya. Dan untuk itu kembali kita akan ngobrol Bang Adi dengan Datuk Muslim sama Datuk Hasan mengenai bagaimana pelestarian ini pelestariannya. terjaga, Terus gitu ya. bagaimana upaya dari Lembaga Adat Melayu supaya anak-anak yang muda-muda ini bisa meneruskan. Karena kan penutur-penutur dari seloko ini kan memang semuanya sudah di atas 40 tahun ya Tuk ya. Boleh dikatakan demikian Bang Adi karena memang di bawah itu sepertinya mereka kurang minat ya Tuk ya. Jadi apa nih yang harus dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu supaya seloko ini bisa terus turun-temurun masih gitu dipakai, ya. dilestarikan. Ya, jadi begini. Kalau kita lihat sekarang ini justru sebenarnya sekarang sudah mulai meningkat sebenarnya mengenai pelestarian ini kan. Terbukti dengan khususnya di kota Jambi, termasuk kabupaten kota yang di provinsi Jambi ini sudah ada kelompok-kelompok belajar. Ya, daripada seloko ini. Di Jambi itu ada namanya kelompok yang paling banyak anggotanya itu kelompok Rumpun Adat Batistio. Itu sudah lebih 200 rasanya anggotanya. Dari komunitas itu ya. Artinya dari 200 itu sebenarnya hampir lebih separuh itu anak-anak muda sebenarnya. Nah gitu. Jadi kalau ada tadi yang mengatakan bahwa anak muda kurang menggandrungi seloko adat, sebenarnya tidak juga. Banyak daripada anggota kita itu yang anak-anak muda, katakanlah mahasiswa, ya kan? Kemudian yang kedua juga dari sisi program Belam itu sendiri, ya juga menggalakkan itu sebenarnya, supaya ada kelompok-kelompok ini semakin berkembang gitu kan, untuk membina daripada seloko ini, mengembangkan, melestarikan itu. Memang tugas kita itu sebenarnya menggali, melestarikan dan mengembangkan adat itu sendiri. Nah, kemudian juga Lembaga Adat Provinsi ini dengan kepemimpinan Datuk Temenggung ini, Pak ABA, sekarang sudah menetapkan itu tanggal 2 Juli, ya kan, sebagai Hari Adat. Hari Adat. Nah, itu dalam rangka menggaungkan juga sebenarnya supaya masyarakat kita yang orang Islam itu masyarakat adat namanya, betul-betul bisa memahami, ya kan, melalui Lembaga Adat Provinsi, Lembaga Adat Kabupaten Kota, Kecamatan dan Kelurahan itu terus. Di tingkat kelurahan itu sendiri ada namanya lead sebenarnya. Lead itu ada badan musyawarah adat di tingkat RT yang berfungsi tadi seperti itu mengenai kalau ada orang yang bersalah yang melakukan pelanggaran dikenalkan dengan cuci kampung tadi atau dendong adat tadi. Jadi sekarang ini sebenarnya justru kalau mendapat saya dengan adanya kita kan ada Permendagri nomor 52 tahun 2007, kemudian ada Perda nomor 2 tahun 2014, kemudian ada lagi namanya Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 mengenai pemajuan adat itu, pemajuan budaya. Nah ini kita semakin adatnya semakin berkembang. Ya, begitu. Karena terbentuk dari tingkat provinsi, kota, kabupaten dan juga dari kecamatan, kelurahan itu semuanya sudah ada terbentuk semua itu ya. Jadi boleh dikatakan jangan takut. Jangan takut, tidak akan hilang ya Tuh ya. Terus dilestarikan. Itu sekarang kan ada slogan tuh. Takkan hilang Melayu di bumi. Takkan hilang Melayu di bumi. Masih tetap eksis dan terus walaupun zaman terus berkembang, namun seloko adat atau budaya ini tetap akan lestari. Betul. Nah, dalam pelatihannya itu seperti apa tuh? Apakah menghafal seloko-seloko itu atau kayak mana tuh? Karena kan berat itu. Betul. Iya, yang pertama kita kasih dulu buku. Kita tunjukkan bagaimana yang kamu harus baca. Ini harus 2 orang sepasang. Jadi nanti bertindak sebagai pihak perempuan, satu bertindak sebagai pihak laki-laki. Dia baca itu dulu, dihafal. Kadang-kadang kita beri waktu mungkin seminggu itu 2 minggu. Nanti kita tes, kita coba. Sudah bisa, baru kita terjun ke lapangan.
kita jumlah 2 orang pengantin, dia kita bawa maju. Nah, tapi memang kadang-kadang ada juga yang berhasil, ada juga yang gagal. Iya, Baru iya. mulai assalamualaikum dan itu lagi apa nak cakap. Lagu tahu duluan. Karena panjang tuh. Panjang, Kalau iya. dikasih dalam menghafal dalam 1 minggu, saya rasa saya juga udah sanggup. Ayo. Itu lagu Iya. hidup, Iya. anu pantunnya sama bapak Kalau ibu ngapal. ibu atau cewek ini yang Iya. cocok untuk iwanya. Oh, Iwa. Nah, Atau Iwa buka sih. buka lanse. Buka lanse. Iya, iya. Buka lanse. Kalau Iwa tuh kan Lanse. mukul-mukul gong itu Iya, ya tuh ya. Iya. Bukan langsung, bukan langsung. Nah, tapi pengalaman kami banyaklah berhasil dari tidak berhasil. Banyak berhasil. Cuma Alhamdulillah. memang ada yang lambat. Iya. Lah sebulan belum go gitu kan. Ada bisa belum tuh. Nah, Iya. tunggu bulan Iya. depan belum go. Tapi akhir-akhirnya bisa. Iya. Walaupun dia gage itu misalnya ada apa nak kemanten tuh megang tag dah. Boleh. aja misalnya. Boleh. Boleh. Kita Iya. benarkan Heeh. pakai tag. Pakai tag. Kecuali kalau sudah lomba. Iya, Bisa begini. iya. Iya. Kalau lomba tidak bisa. Tidak bisa seperti Ah, ah. kemarin tanggal berapa kita ngadakan lomba di sini. Itu tanpa tag. Tanpa tag. Nah, itu kelihatan tuh. Itu mudah-mudah semua ya dari daerah dari kabupaten kota itu bagus-bagus semua. Rasalah yang juara kemarin tuh Marangin. Marangin tuh ya. Marangin ya. Iya mereka. Nah, Marangin juara tuh. Kemudian kota nomor 2. Iya. Bagus, mudah-mudah masih. Masih muda-muda. Nah, jadi memang mungkin pertama ya mereka ini ada keturunan dari nenek moyangnya. Ya. Jadi ada apa? Sudah turun dari mungkin nenek moyang dulu pernah jadi kepala desa atau pernah jadi zirah, pemangku adat. Apalagi orang-orang uluan. Nah, itu cepat sekali dapat dia itu. Nah, sebab ada kebiasaan orang-orang uluan itu, orang-orang misalnya di Solangun, Merangin. Nah, itu kalau bertandang bertamu ke rumah cewek, ada babantun itu. Harus. Nah, babantun itu. Nah, sudah itu lagi kalau macam kampung untuk muslim itu mantau. Mantau dulu. Mantau dulu tengah hutan tuh nyanyi yang sedih-sedih gitu. Nah, kalau di Bungo mungkin orang tahu itu kreno ya. Kreno. Wah, itu sudah tahu. Itulah asal bakal orang yang bisa melaksanakan Soloko. Semuanya itu pantun semua tuh, pantun dan Soloko. Bailis, Oi. mungkin Ya. seperti yang dikatakan Datuk tadi, Iya. mungkin yo kita mancing apa narik anak gadis orang ibarat nak mikatnya tuh nak mikatnya gimana Caronyo ya. dia masuk ke dalam Iya, kandang itu mana betul. Iya, iya. Pantun dengan seloko tadi. Iya, kalau iya. menarik tadi Iya. berarti wah ya abang tuh eloknya Iya. Tapi sudah termakan lah itunya apa? Umpannya lah itu ya. ayo Umpannya sudah Kalau termakan. cewek itu belum gue bercakap, keluar pantun tuh. pantun tadi deh Nah, Iya, apa iya. nama pantun itu? Bapucuk lah kau bayam. wah Nah, bapucuk lah kau bayam. bayam. Aku nak buat nak ngambil selaronya. hmm. Bekukuk lah kau ayam. Aku nak dengar suara. no Itu penting untuk cakap. iya jantung pisang badali lidi dapat untung mencari bini kalau ada cewek macam kau nak aku kawin lagi kan kalau kurang lagi tuh Iya, iya, iya. Dan paling enggak kalau sudah dikasih pantun kayak itu mungkin bersuara lah ya. iya Pas itu bukan main terasa tuh yang laki-laki itu. Iya. Bukan main terasa. Nah, itulah budaya kita yang turun temurun. Kalau di daerah-daerah mudik itu masih jalan. Masih jalan. Masih ada, Heeh. ya. Sudah jarang. Iya. Tapi kita ada pelatihan. Nah, sekarang ini kan anak-anak kita ini gadis-gadis ini kan sudah punya kesibukan lain. Betul, ya. iya. Nah, umpamanya HP. main api berarti Ini ada siapa pacar kau nak? Iya. Dado, aku dah ada pacar. Tapi di kamar itulah menyawab Video call. video call. adalah cowok-cowok Iya, di mana di media sosial Ya. Iya. Dan tahu lah nak menganten. Bingung Menganten, orang ya. tuanya. Siapa kau nak menganten gitu. Kan? aduh lah kau Kau lah Han kau deh. Itu ya tidak masalah. Yang penting tidak melanggar norma-norma agama. Ya Pak, kita nak kembali lagi seperti dulu di bawah rumah umpamanya Wasoloko nyuluk kata orang Iya, matahari. iya, itu. iya. Itulah Pak ya. Payah. Era tidak bisa lagi. zaman kalau canggih kalau Zaman lah canggih. Rumah lah rendah. Rumah lah rendah. Nggak ada yang tinggi lagi Iya, iya Nah, itu dia. iya Itu Bang Adi. Jadi kalau misalnya Bang Adi mau meneruskan, boleh ikut pelatihan. Iya, boleh deh Iya. Ikut pelatihan. Malam Rabu. malam Rabu Ya, di rumah Tuh Azrai. oh Oh, Azrai. Heeh, heeh. Kita buka. Nah,
Tapi bagusnya bawa kawan Bawa kawan gitu ya. yang dekat rumah. Iya, iya, Jadi iya, umpamanya sekali belajar, untuk berikutnya depan rumah lah. Coba ini melawan gitu ya. Iya, iya. Dia awak siko kan. Nah, coba lah berseloko. Iya. Insyaallah bisa. Bisa dapat ya. Alhamdulillah. Asal ada keinginan dak kok. Kalau ada niat, ada keinginan, saya jamin 4 kali pertemuan bisa tampil. Bisa jadi gitu ya. Sebulan berarti di sebulan. Bulan, gitu ya. Kan? 4 kali pertemuan Jangan ya. pula main WA-WAan be, pantun itu. Tapi Iya. boleh juga lah untuk Boleh. dekat-dekat. Itu Pantun nama Iko gitu ya, supaya dapat cepat juga. Iya, Ya. iya. Baik Bang Adi, kayaknya obrolan ini menarik ya. Menarik. Tapi karena keterbatasan waktu kita nih tuh, untuk Muslim, tuh Asan ya. Padahal masih banyak sebenarnya yang Iya. pengen kita korek-korek lagi nih mengenai seloko ya kan. Karena rasanya belum puas ya Bang Adi Belum ya. puas gitu Tapi ya segini dulu kayaknya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan Insyaallah. tema yang lainnya gitu. Bang Adi, terima kasih juga sudah ngundang, sudah ngajak saya maksudnya. Oh iya, sama-sama gitu ya, dan juga datuk-datuk di Iya. Siko yang menyempatkan waktunya untuk hadir di Siko, Iya. dan juga sudah memberikan pencerahan tentang adat Melayu Jambi ini, Betul. terutama untuk kita mau menikah, persiapannya apa saja, dan juga bagaimana pelaksanaannya dari mungkin lamaran sampai ijab kabulnya. Betul. Dengan Cuman adat mungkin gitu. ada yang perlu ditambah. Iya, lagi. boleh. Jadi tahapan daripada apa namanya pesta perkawinan ya. Iya. Itu ada 5 tadi. Ah, Nah, yang pertama berusik sirih bukurapina. ya. Itu artinya itu kalau kita terjemah dalam bahasa sehari-hari itu Penjajakan. masa perkenalan. Masa Perkenalan. perkenalan. Masa perkenalan. Ya. Yang kedua tegak betuwi duduk bertanya. Ah. Nah, itu kan itu yang disebut sebenarnya kalau di modi itu nyasat namanya itu nyasat. Nah, kita datang ke rumah orang tuanya kan. Ya. Tapi itu pakai menti biasanya. Menti gitu Ya, ya. bawa tempat sirih, diisi, kemudian isinya itu pun lengkap. Kalau seandainya baliknya kosong, berarti orang itu sudah ada yang punya. Oh, tidak diterima lah. Tidak begitu terima, ya. ya. Iya. Itu kan ada waktunya. Kemudian yang ketiga baru apa namanya lamaran meletak tando. Yang keempat itu mengisi adat menua lembaga. Nah yang kelima terakhir apa namanya serah terima pengantin. Serah Nah, terima itulah tahapannya. Iya. prosesnya. Jadi ada makna yang Iya. sangat luar biasa di dalam petatah petitih Iya. yang diberikan kepada apa ya, yang orang mau menikah tersebut gitu. Betul. Ada kesan-kesan dan juga himbauan kepada yang mau menikah tersebut. Gitu, Mbak Elis. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih Datuk Hasan Iya. yang sudah ngobrol sama-sama kita di obrolan budaya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Pemirsa, warganet dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan kita mengenai fungsi seloko untuk perkawinan adat Melayu. Kalau tadi Bang Adi buka dengan seloko, saya nak bacokan juga. Entah betul entah tidak, mudah-mudahan betul. Iya. Seloko apa pantun? Pantun. Pantun ya. Lapun-lapun jalan ke sawah, pasang jerat dalam semak. Minta ampun pada Allah, minta maaf kepada yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hidup tidak akan terlupa bila bersuara